kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini di ibadah online. Mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian pertolongan-Mu. Kau
kembali mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berkarya dalam kehidupan kami ya Bapa. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, urapi kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya kami masing-masing ya Bapa dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pengharapan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebagian dari firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penuh sukacita kita bisa bertemu kembali melalui ibadah online dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu hari-hari ini kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Karena itu mari dengan rendah hati kita memohon rahmat Tuhan bagi kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh sangat bersyukur. Kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus sepanjang minggu ini. Sehingga pagi hari yang indah ini kami boleh kembali menaruh kehidupan kami di altar Tuhan. Membawanya sebagai persembahan yang kudus, yang hidup di hadapan Tuhan. Demikian hendaknya kami akan menerima berkat kehidupan melalui ibadah ini, yaitu firman Tuhan. Karena itu kami memberi seluruh kehidupan kami, hati, pikiran kami. Kami taklukkan di bawah kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Supaya kami memperoleh hikmat untuk mengenal Allah dengan benar. Dan supaya kami memperoleh kekuatan di dalamnya untuk hidup melakukan firman Allah. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber berkat hidup dan keselamatan, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita benar-benar ditekan dari segala arah. Tetapi firman Allah berkata bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Titus. Surat Paulus kepada Titus yang menggembalakan jemaat di Pulau Kreta. Titus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Saya bacakan bagi kita Titus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kerinduan Allah yaitu supaya seluruh umat manusia diselamatkan. Itu keinginan Tuhan. Karena itu Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada umat manusia, teristimewa kepada orang-orang kudusnya, orang-orang pilihannya, dengan mendidiknya. Kita dididik oleh Allah. Didikan Allah itu merupakan kasih karunia bagi kita. Sebab sekiranya Allah tidak memberikan didikan bagi kita, orang-orang yang telah jatuh di dalam dunia, Kejadian pasal 3, yang di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kasih karunia Allah itu dinyatakan melalui didikan Tuhan kepada kita. Allah mendidik kita melalui firman yang diberikan bagi kita.
Allah mendidik kita melalui Injil yang ada pada kita. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 1, 16-17. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang mempercayainya. Firman Allah, Injil itu diberikan oleh Tuhan bukan hanya untuk kita tahu, bukan hanya sekedar untuk kita paham, kita mengerti, tetapi Injil ini, firman Allah ini harus dilakukan. Injil atau firman Allah ini mendidik kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Didikan Tuhan melalui firman Allah, melalui Injil ini bertujuan untuk mengatur, menata hidup kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya yang terbedakan dari orang-orang dunia. Didikan Tuhan ini mengarahkan kita supaya kita meninggalkan segala kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Dari mana kita tahu bahwa perbuatan ini fasik? Saya orang fasik atau orang itu orang fasik. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah keinginan-keinginan dunia, hal-hal yang kita lakukan, yang kita inginkan. Hal-hal yang hendak kita capai itu adalah keinginan-keinginan duniawi. Yang sementara, yang kadang-kala mengikat kita dan menarik kita, membawa kita kepada penghukuman Allah. Dari mana kita tahu semua itu? Jika bukan dari Injil, dari firman Allah. Didikan Allah juga dinyatakan melalui pimpinan Roh Kudus-Nya bagi kita. Roh-Nya ditempatkannya di dalam hidup kita, supaya mengarahkan kita dari dalam, menegur ketika kita salah, menasihati kita, menguatkan kita. Kadangkala juga Tuhan memakai situasi untuk mendidik kita, mendisiplin kita. Kadangkala Tuhan mengizinkan persoalan, badai, permasalahan, atau mungkin sakit penyakit, untuk mendisiplin kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa saya adalah milik Tuhan. Saya harus hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini hidup bijaksana? Bagaimana kita tahu cara hidup dengan adil? Bagaimana kita tahu beribadah dengan benar di dunia ini? Jika bukan oleh firman Allah. Jika bukan oleh didikan Tuhan. Jadi didikan Tuhan dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang itu sudah nyata. Dinyatakan melalui didikan-didikan Tuhan bagi kita. Allah menginginkan supaya semua orang mendengarkan Injil. Allah menginginkan supaya semua orang diselamatkan melalui kesaksian hidup orang-orang yang telah menerima didikan dari firman Allah. Yang kedua, kasih karunia Allah dinyatakan kepada semua orang supaya semua orang diselamatkan dengan memberikan, dengan menantikan pengharapan, penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Anugerah Allah bagi orang-orang pilihannya, orang-orang kudusnya, dengan kepada kita, umatnya, orang pilihannya, diberikan pengharapan. Bahwa pengharapan kita itu kelak akan digenapi. Kapan digenapi? Yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali itu terjadi, kita digiring oleh Tuhan, kita dididik oleh Tuhan untuk hidup dalam penantian Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kelak ketika anak manusia dinyatakan, dia akan berkata, "Sabaslah engkau hamba-Ku yang setia. Masuklah dalam kerajaan-Ku." Jadi pengharapan
juga adalah kasih karunia Allah, bahwa kelak kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus yang hari-hari ini kita ikuti jejak teladannya. Ayat yang ke-7 dari pasal 3 kitab Titus ini, saya bacakan mulai dari ayat yang ke-5. Pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi apa pengharapan kita kepada Yesus Kristus? Bahwa kelak kita akan bersama-sama dengan Dia hidup di dalam kekekalan. Pengharapan itu tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Sebab pengharapan itu ada. Kalau kita sudah hilang pengharapan di dalam mengikut Tuhan, di dalam mempercayai Tuhan, dalam hari-hari hidup kita, teristimewa dalam situasi ini, kita akan sangat lemah di hadapan dunia, teristimewa di hadapan kuasa kegelapan. Kita akan semakin dibelenggu, semakin akan dibuat tertekan dan menderita. Tetapi ketika kita masuk ke dalam kasih karunia Tuhan, jadi kasih karunia Tuhan ini harus kita hidupi. Kasih karunia Tuhan ini kita harus nikmati. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang ketika bersaksi kepada generasinya, seperti Yusuf berkata, bukan karena kehebatanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena kesanggupanku, tetapi Allah yang aku percayai yang mengasihi aku. Allah yang kita ikuti, Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah, itulah yang berkasih karunia bagi kita. Kadang-kadang kita tidak berbuat terlalu banyak hal. Bahkan kita bukan orang yang baik dibandingkan dengan banyak orang di sekitar kita. Tetapi kasih karunia Allah itu ada pada kita, bahkan berlimpah pada kita. Sehingga seringkali kita terheran-heran melihat kehidupan kita dengan orang lain. Ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang terbedakan. Kehidupan kita di dalam Kristus dengan kehidupan banyak orang yang di luar Kristus. Pengharapan ini harus kuat bagi kita. Bahwa apa yang kita harapkan kelak akan kita terima. Seperti kitab Ibrani 11 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang dinyatakan Allah bagi semua orang di dalam kasih karunia-Nya. Ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang ketiga, kasih karunia Allah dinyatakan melalui penyerahan diri Kristus. Yaitu Kristus telah menjadi korban, memberikan dirinya menjadi korban untuk tebusan atas dosa-dosa kita. Itulah keselamatan. Kasih karunia adalah sesuatu yang bukan oleh usaha kita. Bukan apa yang dari kita, bukan apa yang kita berikan, lalu memperoleh imbalan. Tetapi kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma. Anugerah bagi kita keselamatan itu. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik.
Supaya kehidupan kita ini boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang Kristus. Kematian Kristus adalah penyucian, pengudusan bagi orang-orang pilihannya, orang-orang kudusnya, umat-umat yang dikasihinya. Kematian Kristus membasuh noda dosa, membebaskan dari tuntutan hukum Taurat, membebaskan dari ikatan dosa, tuntutan dosa yaitu maut. Supaya oleh kematiannya ini kita dibebaskan dari segala kejahatan kita dan kita dikuduskan menjadi satu umat kepunyaan Allah sendiri yang rajin berbuat baik. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang raja di umat kepunyaan Allah. Bangsa yang kudus. Kenapa kita harus berbuat baik, Bapak? Perbuatan baik kita ini merupakan cahaya, merupakan terang. Perbuatan baik kita ini membuktikan bahwa Allah yang kita percayai itu mengubah kehidupan kita. Sebelum kita hidup di dalam Kristus, kita hidup seperti orang-orang yang ada di pulau Kreta. Seperti yang dituliskan oleh Paulus di dalam Titus pasal 1 ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Jadi sebelum kita ada di dalam Kristus, kita sama dengan orang-orang Kreta. Bahkan kita sama dengan orang-orang yang hidup, yang diatur oleh Taurat. Tahu Taurat, mendesak orang melakukan hukum Taurat. Tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya, tidak melakukannya. Taurat menuntut kita untuk sempurna. Tetapi kasih karunia Allah menuntut kita untuk membuktikan iman kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Supaya nama Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dimuliakan oleh semua orang. Sehingga orang-orang yang menyaksikan kehidupan kita juga mengenal kasih karunia Allah melalui kehidupan kita yang nyata bagi dunia ini. Firman Allah berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Terang dan garam yang ada pada kita ini dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Hari-hari ini sangat banyak orang yang menantikan perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang percaya, dari anak-anak Tuhan, dari orang-orang Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih karunia Allah sudah nyata bagi kita. Kita sudah ada di dalam kasih karunia itu. Terbukti dengan setiap hari, setiap saat kita menerima didikan dari Tuhan. Waktu kita beribadah, kita memperoleh didikan dari Tuhan melalui pemberitaan firman Allah. Ketika kita sedang melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, memikirkan sesuatu, merencanakan sesuatu, ada Roh Kudusnya, ada Roh Allah yang bekerja dari dalam kita. Ada dorongan Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang benar. Kasih karunia Kristus juga telah nyata melalui pengharapan yang diberikan kepada kita akan hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Juga kasih karunia Kristus telah nyata di dalam kita, bagi kita, dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi tebusan bagi kehidupan kita. Supaya kita disucikan dan menjadikan kita orang-orang kudusnya. Pesan terakhir dari Paulus
kepada Titus sebelum pesan-pesan penutup di pasal 3 ini. Paulus berkata kepada Titus, beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang-orang dengan segala kewibawaanmu. Bahwa setiap orang harus tertib hidupnya. Setiap orang harus tahu identitasnya, tahu posisinya di dalam Kristus. Setiap orang kudus harus tahu bagaimana dia harus bersikap di tengah dunia sekarang ini. Dan kita harus terus memberitakan firman Allah. Kita harus terus menyampaikan berita pengharapan. Kita harus terus menyampaikan, memberitakan Injil, yaitu Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, dan Kristus yang kembali ke surga dan akan datang kembali pada kali yang kedua. Mari jangan kita terlalu fokus kepada situasi di lingkungan kita. Tetapi kita merancangkan, mulai berdoa dan merancangkan bagaimana supaya kehidupan kita ini bisa menjadi terang, bisa bermanfaat. Perbuatan-perbuatan kita, perhatian-perhatian kita bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya dapat menjadi cahaya Kristus yang menerangi orang-orang yang sedang dalam kegelapan. Dunia ini sedang ada di dalam kegelapan. Dunia membutuhkan terang Kristus yang memberi pengharapan akan hidup yang kekal. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Mari berdoa. Bapa, terima kasih sebab oleh kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Kasih karunia-Mu juga Engkau nyatakan melalui firman-Mu yang dapat kami baca, dapat kami dengar, dapat kami renungkan setiap saat. Tetapi kami berdoa, berikanlah kami kekuatan untuk hidup melakukan firman Allah. Sebab firman itu akan kuat dan menjadi terang, membawa pengaruh manakala mereka melihat, orang-orang melihat kami hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Terima kasih karena telah menguduskan kami oleh darah Kristus yang suci. Dan kami dikuduskan menjadi satu imamat yang rajani. Sehingga kami dapat beribadah kepada Allah yang sejati. Sehingga kami dapat berdiri sebagai orang-orang yang bersyafaat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat pengharapan akan hidup yang kekal. Pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali yang telah Engkau yakinkan bagi kami. Dan biarlah kami menjadi alat, menjadi saksi Kristus sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh anugerah kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian karya terbesar. Hati yang mulia
Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan kembali ke dalam aktivitas kita. Kembalilah ke tengah lingkungan dan aktivitas Bapak Ibu sebagai pribadi yang berbeda, sebagai pribadi yang memiliki kekuatan, sebagai pribadi yang dapat memberi pengharapan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah kuat kami, Engkaulah gagah kami, Engkaulah benteng kami, Engkaulah perlindungan, Engkaulah gembala agung kami, dan Engkau telah menjadi segalanya bagi kehidupan kami. Terima kasih karena telah memberikan firman Allah bagi kami. Biarlah firman yang kami dengarkan ini mengokohkan, meyakinkan, meneguhkan kami untuk melangkah di tengah dunia selama 1 minggu ini. Kami datang sebagai orang-orang yang membawa kemenangan bagi dunia ini. Kami datang sebagai orang-orang yang memancarkan terang Kristus. Kami datang sebagai orang-orang yang membawa garam Kristus untuk mempengaruhi lingkungan di sekitar kami. Kami berdoa ya Bapa, bagi orang-orang kudus-Mu di seluruh muka bumi, mereka yang berjuang mengokohkan iman mereka, pengharapan mereka, keteguhan iman mereka di hadapan-Mu. Kiranya kekuatan Tuhan ada pada mereka. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani di semua denominasi gereja, melalui lembaga-lembaga misi, lembaga-lembaga pendidikan. Kiranya semua ada di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pengurapan Tuhan, di dalam hikmat Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, orang-orang kudus-Mu yang terbaring karena paparan virus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah situasi ini menjadi didikan bagi kami untuk menghidupkan iman kami, untuk menyadarkan kami bahwa Allah sungguh-sungguh ada dan Allah berkuasa atas kehidupan kami. Mendidik kami, menyadarkan kami supaya kami bertobat. Menyadarkan kami supaya kami mengingat komitmen-komitmen kami kepada Allah, janji-janji kami kepada Allah. Didikan ini membuat kami untuk setia kepada panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab kami tahu rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Karena itu kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang kehilangan orang tua, yang kehilangan pasangan, yang kehilangan anak-anak, yang kehilangan keluarga. Kepada mereka diberi kekuatan dan pengharapan. Kepada mereka diberi kesadaran supaya mempersiapkan hidup, supaya kami didapati oleh Allah, berkenan kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat keluarga besar Manek yang berduka cita di hari-hari yang lalu. Kiranya mereka semua diberi penghiburan, karena Tuhan sudah memuliakan orang tua kekasih, Opa Yosef. Demikian penghiburan ini turun ke atas semua keluarga besar, anak cucu dan mantu, juga kepada khusus Oma kekasih. Demikian semua orang-orang kudus yang mengalami duka cita hari-hari ini. Roh penghiburan itu turun memberi kekuatan, memberi pengharapan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap rumah tangga, setiap suami istri. Berkati setiap anak-anak, usaha dan pekerjaan bahkan bisnis kami. Panggilan pelayanan kami kiranya diteguhkan. Segala sesuatunya kami taruh di bawah kaki Tuhan. Kami melepaskan semuanya. Kami menyerahkan semuanya.
Sebab di dalam tangan Tuhanlah hidup kami terpelihara. Terima kasih Bapa. Berkati semua jemaat-Mu GPI Kota Tua yang jemaat-Mu Gereja Saksi Kristus. Terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati dan pandangan kita kepada Allah Bapa di surga, Allah sumber segala berkat, sumber hidup dan keselamatan, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.